Kabar berikutnya datang dari Papua Tribuners. Pasca disemayamkan semalam di Aula Praja Viratama, 4 jenazah prajurit TNI yang gugur di Pos Rambil Kisor Maibrat menerima upacara pelepasan untuk diberangkatkan ke kampung halaman. Pantauan Tribun Papua Barat.com, upacara pelepasan jenazah keempat prajurit ini digelar secara militer. Upacara pelepasan jenazah dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 18 Kaswari Maijen TNI Inyoman Cantiasa dan didampingi oleh Gubernur dan serta Kapolda Papua Barat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Papua Barat, Sahwan Asari Raharusun yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sahwan. Halo Dea. Berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi upacara pelepasan 4 jenazah prajurit TNI ini yang gugur, bagaimana pantauan pelaksanaannya? Ya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, sejak pagi tadi sejumlah prajurit baik TNI dan juga Polri dikerahkan untuk melaksanakan upacara sebelum diberangkatkan para keempat prajurit yang gugur pada insiden yang terjadi di pos Koramil Kisor kemarin. Sejak pagi tadi sejumlah aparat sudah disiagakan untuk melakukan apel di sekitar Korem 181 Viratama, dan upacara tersebut digelar sekaligus yang dipimpin langsung oleh Pangdam 18 Kaswari Maijen TNI Inyoman Cantiasa. Dea. Rekan Sahwan, setelah upacara keempat prajurit ini dilaksanakan, lalu jenazah keempatnya akan diarahkan ke mana? Iya, berdasarkan pantauan saya di lapangan, keempat jenazah tersebut setelah disemayamkan dan juga setelah upacara, langsung keempat jenazah diarahkan ke Bandara Deo Kota Sorong. Dan sekitar pukul 13 lebih beberapa menit tadi langsung keempat jenazah tersebut langsung diarahkan untuk masuk ke pesawat dan langsung diterbangkan ke daerah masing-masing, yaitu di NTB, Kalimantan dan juga Sulawesi Selatan. Dea. Oke, lalu apakah saat ini sudah ada informasi terbaru pasca penyerangan di Pos Rambil Kisor Maibrat beberapa waktu lalu ini? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan Pangdam 18 Kaswari tadi, bahwa pasca penyerangan memang beliau menceritakan bahwa penyerangan tersebut sekitar kurang lebih 50 orang yang menyerang itu langsung melarikan diri. Namun kurang dari 12 jam, kedua pelaku berhasil ditangkap oleh aparat yang ada di Maibrat, yang dikerahkan ke Maibrat, dan hari ini mereka sudah mengaku bahwa mereka terlibat dalam penyerangan tersebut. Selain itu, menurut informasi yang kami dapat, satu orang yang dinyatakan hilang telah ditemukan dan kondisinya setelah stabil, dan kondisi untuk Maibrat saat ini memang masih dalam pengamanan baik aparat TNI Polri dan juga diminta bantu oleh pemerintah daerah untuk menjamin keamanan masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Maibrat saat ini. Dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Sahwan juga berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Penerangan Korem 181 PVT Mayor Infanteri Puguh Prandono. Berikut liputannya. Ada yang nanya satu kan? Iya. Kemudian terkait dengan
kedatangan jenazah ini, terus kegiatan besok untuk ke mana saja? Tadi dievakuasi dari mana nih tempat jenazah? Baik, Iya. 4 jenazah tersebut dievakuasi dari Maibrat menuju Sorong. Perjalanan kurang lebih tadi sekitar 4 jam. Datang dengan selamat dan kami terus semayamkan di Aula Praja Viratama Korem 181 Sorong. Direncanakan besok akan dikirim sesuai alamat kampungnya. Ada yang ke Bima, ada yang ke Kalimantan, dan Sulawesi. Cukup? Kemudian untuk karena ini gugur dalam tugas, apakah ada ini dari negara untuk bertang atau naik pangkatan bertang? Nah, itu kewenangan dari Komando Atas. Nanti karena ini dalam melaksanakan tugas pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang baik lah untuk prajurit yang gugur dalam melaksanakan tugas. Besok diberangkatkan jam berapa? Diperkirakan pesawat jam 1.45 udah take off. Jadi besok dilaksanakan upacara militer, selesai itu langsung digeser ke bandara. Menggunakan maskapai apa nih? Rencananya katanya Sriwijaya, tak salah lupa. Nanti kami tanya. Kemudian satu lagi.